Oke guys, selamat datang di channel XTHID dan pada video kali ini seperti yang teman-teman lihat, kita akan unboxing sebuah smartphone dari Google Pixel, yaitu Google Pixel 6 Pro yang baru banget saya tuker tambah sama Infinix Zero 30 5G yang baru kemarin kita review teman-teman. Nah, untuk Google Pixel 6 Pro ini sendiri harganya itu sebetulnya di 4,2 juta. Ini untuk varian yang 12,256 GB ya teman-teman. Jadi varian yang lumayan langka bisa saya bilang, karena biasanya Google Pixel 6 Pro itu rata-rata secondnya itu cuma dapat di 128 GB doang. Dan yang 256 GB tuh langka, dan emailnya ini email pre-read kalau saya nggak salah. Intinya saya anggap ini wifi only, jadi saya bakal menganggap si Google Pixel 6 Pro ini sebagai secondary phone atau HP kedua aja. Ya, untuk dusnya ini udah kelihatan ya, ini OM, nggak ada spesifikasi di sini, nggak ada email, nggak ada region sama sekali. Jadi ini dusnya jelas OM. Di sini ada tulisan Google Pixel, Google Pixel, Google Pixel, ada logo Google juga di sini. Di sini ada logo Google juga, dan di sini ada HP-nya. Yang dimana HP-nya ini makainya itu Google Pixel 6 biasa kayaknya. Oke lah, untuk dusnya segitu. Dan untuk paket penjualannya, saya dapet 2 casing sama charger Google yang outputnya itu 30 watt. Kelihatan nggak nih? Ya, 30 watt. Yang lumayan enteng sih. Ya, ini mirip-mirip sama chargernya Infinix lah. Lagi juga saya kan nggak bakal pakai ini terus, saya bakal pakai charger dari Ugreen juga teman-teman, nggak pakai charger dari sini. Dari casingnya juga udah kelihatan ya, ini HP udah berapa lama dipakai, ini kuning banget ini. Udahlah ya, kita langsung aja bongkar. Buat HP-nya, casing sama charger saya taruh sini aja. Kita unboxing HP-nya. Agak macet. Taruh. Ada tisu di sini. Ini untuk HP-nya nih, kondisinya tengkurap ya dia. Oke, kita pisahin dulu aja, nanti kita iniin. Dan di sini kita dapet kabel, mereknya itu Vention. Ini kayaknya OM juga, Vention. Kemudian ada, harusnya ini SIM tray. Terus ada buku panduan dari Google-nya. Dan ini harusnya jadi tempat kepala charger, cuma kan nggak muat kayaknya. Ya, ini nggak muat. Udah, untuk kelengkapannya gitu ya teman-teman. Kita dapat kepala charger dari luar, walaupun bukan bawaan. Kemungkinan OM juga, dan kabel juga kemungkinan OM juga. Ya, it's okay lah. Karena yang bakal kita bahas itu HP-nya aja. Dan di sini ada tisu. Ada apa sih di sini? Oh, buat kameranya. Oke. Kita rapihin dulu. Ini HP-nya kita ambil dulu. Oke. Lumayan berat itu saya pegang tadi. Kita rapihin dulu bentar. Oke teman-teman, ini si Google Pixelnya bintang utama di video kita kali ini ya. Pas megang tuh agak sedikit kasar-kasar di sini, tajam-tajam, karena memang di sini udah dipasangin hydrogel sama yang jual. Saya nanti mungkin kalau memang ini saya lepas aja kali buat konten reviewnya. Dan di depan belakang juga udah kepasang hydrogel. Sebenarnya ada isu ya untuk Google Pixel 6 Pro ini, sidik jarinya kurang responsif. Nanti kita coba. Tapi untuk feel pertama, first impresi saya megang HP ini solid, dingin. Kebetulan cuaca lagi dingin juga. Jadi framenya ini dari aluminium,
Kemudian kita body tour dikit, di sini ada tombol, agak samar ya, agak nyaru nih warnanya nih. Di sini ada tombol power, kemudian ada tombol volume. Jadi tombol power sama volumenya untuk Google Pixel itu kebalik, nggak kayak Android pada umumnya. Jadi di sini tombol powernya, di bawahnya baru tombol volume, up and down. Kemudian udah di sini ada segel kayaknya dari toko. Ada garis antena 2, kemudian di bagian atas polosan aja, cuman ada mikrofon. Bagian kiri dari HP-nya ada garis antena dan juga ada SIM tray yang nggak perlu kita cek juga karena unitnya juga WiFi only, jadi kita fokus ke smartphone-nya aja. Kemudian di bagian bawah ada 2 speaker, ada port USB Type-C dan juga 1 garis antena. Udah sih. Bagian depan ada layarnya yang ukurannya itu 6,7 inci ya teman-teman, untuk layar dari Pixel ini. Kemudian di bagian belakang ada logo G atau logo Google. Dan kemudian ada modul kamera yang ini ciri khas Pixel banget sih. Jadi ciri khas kamera Pixel kan dimulai dari Pixel 6 Pro sampai 7, 8, sampai sekarang 9. Modulnya begini, yang berubah cuman actionnya aja. Apalagi di Pixel 9 tuh nggak begini lagi kan, nggak unibody lagi, nggak nyatu sama bodinya. Jadi dia misah gitu modul kameranya. Tapi saya lebih suka desain yang ini sih. Ngingetin saya sama Among Us HP-nya. Di sini ada lensa utamanya, kemudian ada ultrawide-nya dan juga ada kamera telenya yang dia itu optical zoom-nya kalau nggak salah itu 3 atau 4 kali gitu. Ada LED flash. Di sini ada sensor kayaknya dan juga ada mikrofon. Dah, itu aja. Overall ini bodinya masih mulus ya kelihatannya ya. Dan first impression saya ini solid HP-nya. Dingin, solid, terus lumayan berat. Kayaknya beratnya sekitar 200 graman. Tapi first impression saya bagus ini. Ini HP yang kerasa lah mahalnya. Oke, udah kita langsung nyalain aja biar nggak lama-lama gitu. Sama saya setup. Kita langsung nyalain aja HP-nya biar nggak lama-lama. Sekalian saya setup HP-nya. Jadi di sini Google, ada haptic feedback-nya teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah tampilan pertama dari Google Pixel 6 Pro. Dengan antar mukanya itu dia udah di Android 15 ya, pas saya cek tadi di sini. Ya, dia udah di Android 15 dengan security patch-nya. Terus keluar gimana? Nah, dengan security patch-nya itu ada di bulan Mei tanggal 5 tahun 2025. Dengan Google Play System update-nya itu di 1 April tahun 2025. Oke. Yang pertama-tama mau saya cek itu sih fiturnya dulu ya, mau saya lihat sekilas aja. Kayak always on display. Saya nggak nemu sih di sini karena ini baru pertama kali banget megang Pixel jujur. Jadi saya nggak tahu nama fitur always on display di Pixel itu apa. Saya cuma nemu ini always show time and info di sini di display and touch. Kalau saya nyalain, dia itu bakal, nah gini. Jadi mungkin ini always on display-nya ya. Dan satu lagi untuk masalah fingerprint-nya, ini punya saya unitnya agak susah. Nah tuh susah kebaca. Misal gini deh, di sini juga udah saya tambahin 2 ya teman-teman tuh, 2 fingerprint, dan 2 fingerprint ini jempol kanan semua.
Saya nggak tahu kalau misalkan kita pakai jempol kiri ya, di sini mah kebaca, di layarnya kebaca, yang artinya sensornya masih bagus gitu. Kebaca juga lumayan cepat pas kita regis, cuman pas udah jadi dan masuk ke security itu ya jadi yang kayak teman-teman lihat tadi gitu. Mungkin efek screen protectornya atau gimana, saya nggak tahu juga. Kita coba lagi sekali lagi. Nggak mau. Nah, baru bisa. Agak ke atas sedikit. Kiri nggak mau. Kanan. Nah, baru bisa. Yang kiri, yang kanan doang. Mungkin karena kanan udah saya registrasiin 2 kali ya. Nanti saya update lagi di video reviewnya. Kemudian soal fitur, tentunya dia udah punya fitur yang namanya Circle to Search. Sony Xperia 5. Next, untuk fitur-fitur yang lain tentunya untuk NFC pasti ada. Kemudian wireless charging tentunya pastinya ada. Kemudian apa ya? Saya belum sempet buat jelajahin lagi sih. Untuk baterai health sih sayangnya di sini nggak ada. Nggak tahu sayangnya atau untungnya. Karena di Android 14 ke atas kan dia udah ada fitur baterai health ya. Di sini nggak ada. Oh ya, fitur buat nge-custom ini wallpaper tuh. Jadi beragam ya warnanya tuh. Saya suka sih fitur kayak gini. Unik gitu. Kemudian fitur buat nge-custom lock screen. Jadi begini. Shortcutnya, terus untuk jamnya juga bisa kita atur. Saya tetap yang ini aja. Nah, begini. Coba kita matiin, nyalain lagi. Oke. Dan AOD-nya juga jadi begini. Cakep sih. Oke. Dan kita tes kameranya. Terakhir sebagai penutup juga sekalian. Kita foto si charger Google-nya. Lumayan kencang ininya. Bentar. Ini 4 kalinya digital zoom. Ultra wide-nya, casingnya kita pakai. Terus Sony, kita foto Sony. Oke. Teman-teman, saya juga nemuin sedikit keluhan nih kayaknya. Kalau teman-teman tahu silakan ditambahin aja di kolom komentar. Karena untuk kamera telenya di 4 kali itu dia nggak pindah, dia masih make hybrid zoom dari kamera utama. Saya nggak tahu digital zoomnya berapa kali. Coba kita searching dulu bentar dari GSM Arena kali ya. Nah, kalau di GSM Arena sendiri itu dia infonya sampai 4 kali optical zoom. Jadi harusnya yang 4 kali ini adalah kamera telefoto. Tapi di sini dia mengambil croppingan dari kamera utama, bukan telefoto. Kalau mau ke telefoto baru bisa di 8 kali. Dan ini juga agak buram dan harus dijauhin lagi nih. Saya nggak tahu ininya karena saya cari-cari di sini juga untuk fitur auto switch telefotonya ini nggak ada sih. Mungkin teman-teman kalau yang tahu boleh banget buat kasih dari kolom komentar ya teman-teman. Karena ini ngebantu banget. Agak ngeganggu sebetulnya. Karena di beberapa momen tuh butuhnya yang cepet kan. Dan saya maunya sih kalau saya telefoto ya telefoto aja, nggak nge-crop dari lensa utama, nggak auto switch begini. Saya cari nggak ada sih.
saya sambil nyari dulu aja tips and trick dari kameranya. Jadi kita bakal tutup sama hasil foto dan videonya. Kebetulan kan ini malam ya. Ya pokoknya sekian dulu buat video unboxing dari Google Pixel 6 Pro kali ini. Kita tutup dengan nikmatin hasil foto dan video dari si Google Pixel 6 Pro nya teman-teman. Jadi selamat untuk menikmati dan menilai sementara. Kalau ini settingan by defaultnya itu pokoknya pas pertama kali kita nyalain, pertama kali kita setting, kameranya nggak kita setting dulu. Ini by default resolusinya 1080p Full HD 30 fps. Nah buat kualitas malam hari kayak gini, sekilas dulu aja. Pokoknya kamera belum kita setting, belum kita apa-apain. Dan dia bisa pindah lensa ke ultra wide kayak gini. Agak noisy dan di sini jitternya hentakan kaki saya berasa sih, cuma tetap stabil, jitternya aja yang berasa. Kita pindah ke lensa 1 kali 2 kali, sayangnya nggak bisa pindah ke tele. Ini 4 kali nih, harusnya tele nih. Maksimal zoom di 7 kali. Oke, kita langsung pindah ke, dari 7 kali kita pindah ke ultra wide. Coba set 1 kali ultra wide, 1 kali ultra wide, 1 kali 2 kali ultra wide. Terus di sini ada glare ya. Kalau misalkan cahaya kencang kayak ngikut gini. Nah tuh. Enggak terlalu jelas sih kalau di sini, tapi kalau tadi pas jalan di awal-awal video tuh kalau teman-teman ngerasa itu ada glare-nya. Nah, nih. Tuh, kelihatan enggak? Nih. Di sini. Enggak terlalu ngeganggu sih, tapi oke lah. Ya kurang lebih begini. Untuk video selfie-nya sendiri, ini tuh dia bisa nyampe 4K 30 fps aja, apa 4K 20-an fps gitu. Tapi di sini resolusi yang saya tampilin itu Full HD 60 fps dan dia agak noise. Ya, noise di sini. Di sini bagus. Ya pas ke sini tuh udah. Nah, tuh. Ke area yang gelap tuh udah kacau. Dan dia bisa kita zoom ke 1,4 kali. Ngezoom banget. Kamera selfie-nya kalau malam gitu. Belum saya setting, belum saya apa-apain. Tuh. Coba kita di 30 fps. Sedangkan kalau di 30 fps dia enggak sih, 30 fps bagus. Kita pindah tempat dulu dah. Oke, mungkin itu aja kali yang bisa saya kasih buat sampel foto dan videonya, sedikit dulu aja. Kalau buat fullnya saya belum terlalu banyak ngulik soal kamera dari Google Pixel ini, kayak gimana cara ngakalin biar kita tuh bisa langsung pindah ke lensa telefoto yang di 4 kalinya. Jadi saya bakal kulik dulu fitur di settingan kameranya, baru setelah itu kita bakal full review. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe dulu, dan jangan lupa buat nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video full review dari Google Pixel 6 Pro ini. Kemudian jangan lupa buat like kalau teman-teman suka, dislike kalau nggak suka. Kita ketemu lagi di video review unboxing smartphone berikutnya. Bye guys.